Ditinggalkan ibu tiri, anak jenius ubah reruntuhan peternakan jadi jutaan. Nadia tak bisa lagi menyembunyikan keputusasaan saat mobilnya melaju di jalan tanah berdebu menuju peternakan tua itu. Di kursi belakang, dua hati kecil berdebar kencang, tanpa sepenuhnya memahami apa yang terjadi, namun merasakan sesuatu yang buruk akan datang. "Kita sampai," kata Nadia dengan nada dingin yang membuat Matteo, anak laki-laki berusia 8 tahun, semakin erat menggenggam tangan adiknya, Valentina, yang berusia 6 tahun. Melalui jendela mereka melihat sebuah properti yang seolah terlupakan waktu. Sebuah rumah kayu dengan papan yang longgar, lumbung dengan atap yang separuh roboh, dan sebuah traktor berkarat yang ditumbuhi tanaman merambat di tengah padang rumput. "Kalian akan tinggal di sini," ujar ibu tiri mereka sambil mengeluarkan 2 ransel kecil dari bagasi. "Peternakan ini milik kakek nenek kalian. Sekarang ini tempat kalian." Matteo merasakan sesak di tenggorokannya. Ia samar-samar ingat tempat itu. Dari beberapa kali mereka mengunjungi kakek nenek sebelum mereka tiada. Tapi itu bertahun-tahun lalu, dan kini semuanya terbengkalai, tertutup ilalang, dan memancarkan aura kesepian yang menakutkan. "Tapi Bibi Nadia," rengek Valentina, suaranya bergetar. "Aku bukan lagi bibi kalian," potong Nadia sambil menyerahkan ransel. "Aku tidak punya cara lagi untuk mengurus 2 anak. Kalian harus belajar mandiri." Matteo, meski usianya masih muda, memiliki pikiran yang berbeda dari anak-anak lain. Ia memahami hal-hal yang seharusnya belum ia pahami, dan melihat solusi di mana orang lain hanya melihat masalah yang tak terpecahkan. Saat itu, melihat keputusasaan di mata adiknya dan kekejaman yang menentukan di mata ibu tiri mereka, ia membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. "Kita akan baik-baik saja," katanya. Bahkan ia sendiri terkejut dengan ketegasan dalam suaranya. Nadia bahkan tidak pamit. Ia hanya naik ke mobil dan melesat pergi, meninggalkan awan debu dan 2 anak yang benar-benar sendirian di tempat yang lebih mirip adegan film horor. Valentina mulai menangis pelan, tetapi Matteo menariknya dalam pelukan erat. "Dengar, Val," katanya, menggunakan panggilan sayang. "Kita akan mengubah tempat ini menjadi rumah terbaik di dunia. Percaya pada kakakmu?" Gadis kecil itu mengangguk sambil menyeka air matanya dengan punggung tangan. Matteo berjalan ke pagar yang memisahkan padang rumput dari rumah. Beberapa bagian kawat berduri putus, lainnya berkarat. Ia menyentuh kawat itu dengan hati-hati, memeriksa setiap detail. Pikirannya mulai bekerja, memvisualisasikan cara memperbaikinya. "Valentina, kemari lihat ini," panggilnya, menunjuk tiang pagar. "Lihat bagaimana kayu ini masih kuat, dan di sini lihat," katanya, menunjukkan di mana kawat terlepas. Hanya perlu mengencangkan staplesnya. Sambil berbicara, Matteo mengeluarkan pisau lipat kecil dari ranselnya, hadiah dari kakeknya bertahun-tahun lalu, dan mulai bekerja pada pagar. Tangan kecilnya bergerak dengan presisi luar biasa untuk anak berusia 8 tahun. "Bagaimana kamu tahu cara melakukannya?" tanya Valentina dengan takjub. "Aku tidak tahu, aku hanya tahu," jawab Matteo, fokus pada pekerjaannya. "Rasanya seperti aku bisa melihat cara kerja sesuatu hanya dengan melihatnya." Dalam 20 menit sebidang pagar telah diperbaiki. Hasilnya bukan kerja profesional, tetapi berfungsi dengan sempurna. "Sekarang kita lihat rumahnya," kata Matteo sambil menggandeng tangan adiknya. Pintu depan terkunci, tetapi Matteo menemukan jendela dengan pengait yang rusak. Ia membantu Valentina masuk, lalu ia juga masuk. Bau lembab dan debu sangat kuat, tetapi struktur rumah tampak kokoh. "Gelap sekali," keluh Valentina. Matteo mencari sakelar, tetapi ketika ia menekannya, tidak ada yang terjadi. Listriknya padam, simpulnya. Tapi lihat, ia berjalan ke salah satu jendela dan memaksa membukanya. Cahaya matahari masuk, memperlihatkan sebuah ruang tamu sederhana, tetapi dalam kondisi yang lebih baik daripada yang terlihat dari luar. "Matteo, aku haus," kata Valentina. Mereka pergi ke dapur. Matteo memutar keran, tetapi hanya keluar beberapa tetes air gelap. Airnya juga dimatikan, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada adiknya. Namun, alih-alih berkecil hati, Matteo merasakan energi aneh tumbuh di dalam dirinya. Rasanya seperti setiap masalah adalah teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. "Valentina, ingat di mana sumur kakek dulu?" "Kurasa di belakang sana," jawabnya, menunjuk ke halaman belakang. Mereka keluar melalui pintu belakang, dan setelah beberapa menit mencari di antara rumput tinggi, mereka menemukan struktur bundar dari batu yang ditutupi tutup kayu berat. Matteo berhasil membuka tutupnya dengan susah payah dan mengintip ke dalam. Ada air, tetapi sangat dalam.
Ada pompa di sini, kata Valentina, menunjuk sebuah alat berkarat. Matteo memeriksa pompa tangan tua itu. Sudah bertahun-tahun tidak digunakan, tetapi ia bisa melihat mekanismenya masih utuh. Aku butuh sesuatu untuk melumasinya, gumamnya sambil berpikir. Mereka pergi ke lumbung, di mana mereka menemukan kaleng-kaleng tua berisi sisa minyak mesin. Matteo mengoleskan minyak pada bagian yang bergerak dari pompa dan mulai menggerakkan tuasnya. Awalnya keras dan sulit, tetapi sedikit demi sedikit mulai bergerak. Tiba-tiba, air jernih dan bening menyembur dari pompa. "Matteo, kamu berhasil!" teriak Valentina sambil bertepuk tangan. Mereka meminum air segar itu, dan Matteo merasa telah meraih kemenangan pertamanya. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Pompa itu seharusnya jauh lebih sulit diperbaiki. Rasanya seolah seseorang sengaja melakukan sesuatu agar pompa itu berhenti berfungsi, tetapi tidak sepenuhnya. "Valentina, tetap di sini," kata Matteo. "Aku akan memeriksa sesuatu." Ia kembali ke sumur dan memeriksa pompa lebih teliti. Ada tanda-tanda bahwa beberapa bagian sengaja dilonggarkan, tetapi tidak rusak, seolah seseorang ingin pompa itu berhenti berfungsi sementara, tetapi bisa diperbaiki oleh seseorang yang tahu apa yang mereka lakukan. Ini tidak masuk akal. Siapa yang akan melakukan itu dan mengapa? Pikiran-pikiran ini memenuhi benak Matteo saat mereka menjelajahi sisa properti. Lumbung itu penuh dengan perkakas tua, beberapa rusak, yang lain hanya terbengkalai. Ada juga mesin-mesin yang belum pernah dilihat Matteo, tetapi entah bagaimana ia bisa membayangkan cara kerjanya. "Val, lihat ini," katanya, menunjuk sebuah generator tua di sudut lumbung. Matteo memeriksa alat itu. Berdebu dan beberapa bagian longgar, tetapi tidak ada yang tampak tidak dapat diperbaiki. Ia menemukan sebuah buku manual tua yang bernoda tergeletak di sampingnya dan mulai membacanya. "Kamu bisa membaca itu?" tanya Valentina. "Beberapa bagian," jawab Matteo, "tetapi lebih mudah memahaminya dengan melihat mesinnya langsung." Ia menghabiskan sisa sore itu bekerja pada generator. Valentina membantunya dengan memberikan perkakas dan menahan beberapa bagian saat diperlukan. Saat matahari mulai terbenam, Matteo akhirnya berhasil membuat alat itu berfungsi. Deru mesin memenuhi lumbung, dan tak lama kemudian, sebuah lampu tua di langit-langit menyala. "Kita punya lampu!" teriak Valentina melompat kegirangan. Matteo tersenyum, tetapi pikirannya sudah memikirkan masalah berikutnya yang harus dipecahkan. Mereka punya air dan listrik, tetapi mereka butuh makanan. Dan mereka juga perlu mencari cara untuk tetap hangat, karena malam di pedesaan selalu dingin. "Ayo kita lihat apakah ada makanan di rumah," usul Matteo. Mereka kembali ke dapur, yang kini diterangi oleh lampu yang telah diperbaiki Matteo. Di lemari, mereka menemukan beberapa kaleng tua, masih dalam tanggal kedaluarsa, dan sekantong beras yang telah disimpan dalam wadah logam. "Setidaknya kita tidak akan kelaparan hari ini," kata Matteo sambil mencari panci. Ia berhasil menyalakan kompor gas setelah menemukan bahwa masalahnya hanya sebuah kenop yang tertutup. Tak lama kemudian, aroma sup sederhana namun bergizi memenuhi dapur. "Matteo," kata Valentina sambil makan, "apakah menurutmu Bibi Nadia akan kembali?" Matteo berhenti makan sejenak. Ia begitu sibuk memecahkan masalah praktis, sehingga ia belum sepenuhnya memproses apa yang telah terjadi. Mereka benar-benar ditinggalkan. "Tidak adil," jawabnya jujur. "Tetapi tahukah kamu, meskipun dia kembali, kita akan siap. Dan jika dia tidak kembali, ya, kita juga akan siap." Pendengar yang terkasih, jika Anda menikmati cerita ini, silakan tinggalkan suka Anda dan yang terpenting, berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Melanjutkan cerita. Malam pertama itu mereka tidur di ruang tamu menggunakan dipan-dipan tua yang mereka temukan di kamar kakek nenek. Matteo terjaga lama, mendengarkan suara-suara peternakan, dan merencanakan apa yang akan dilakukan keesokan harinya. Ia telah memperhatikan bahwa beberapa peralatan di lumbung sama tuanya, dengan kelihatannya. Ada juga bekas di tanah yang menunjukkan bahwa mesin-mesin itu baru saja dipindahkan. Semua ini menciptakan misteri yang tak bisa diabaikan oleh pikirannya yang penasaran. Pagi berikutnya, Matteo bangun pagi dan menjelajahi properti sendirian, meninggalkan Valentina yang masih tertidur. Ia ingin mendapatkan gambaran lengkap tentang apa yang mereka miliki sebelum membuat rencana apapun. Berjalan di belakang properti, ia menemukan kebun kecil dengan pohon-pohon buah yang, meskipun tidak terawat, masih menghasilkan buah yang bisa dimakan. Ada juga kebun sayur yang terbengkalai, tetapi tanahnya tampak subur. "Jika aku bisa membersihkan semua ini dan menanam beberapa hal," gumam Matteo.
Tiba-tiba ia mendengar suara mobil mendekat. Jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah itu Nadia yang kembali? Matteo berlari kembali ke rumah dan membangunkan Valentina dengan lembut. Ada seseorang yang datang, bisiknya. Mereka mengintip dari jendela dan melihat sebuah mobil tua berhenti di depan properti. Seorang wanita parubaya yang pendek dan ramah, dengan rambut beruban, keluar dari kendaraan membawa keranjang. "Kalian pasti cucu-cucu dari Pak Guntur dan Bu Elena, kan?" katanya ketika Matteo membuka pintu. "Saya Bu Remedios, tetangga sebelah. Saya dengar kalian di sini sendirian." Matteo awalnya menjadi defensif. "Bagaimana dia tahu kami di sini?" "Santai, Nak," kata Bu Remedios dengan senyum ramah. "Saya lihat wanita itu meninggalkan kalian di sini kemarin. Saya bawa sedikit makanan untuk membantu. Di dalam keranjang ada roti segar, telur, susu, dan beberapa buah-buahan." "Apakah Anda mengenal kakek nenek kami?" tanya Valentina malu-malu. "Ya, saya kenal, Nak," jawab Bu Remedios, matanya dipenuhi kesedihan yang lembut. "Mereka orang-orang yang luar biasa. Kakekmu selalu membantu saya ketika Pak Damar masih hidup." "Dan di mana Pak Damar sekarang?" tanya Matteo. "Dia pergi tahun lalu," kata Bu Remedios sambil menunduk. "Sejak itu, keadaan menjadi sulit bagi saya juga." Matteo mengamati wanita itu lebih saksama. Pesta Mekayan. Pakaiannya sederhana dan beberapa bagiannya ditambal. Tangannya kasar, tetapi gemetar. Dia mencoba membantu, tetapi dia juga membutuhkan bantuan. "Bu Remedios," kata Matteo, "apakah ada sesuatu yang rusak di peternakan Anda?" "Mengapa kamu bertanya, Nak?" "Karena saya bisa memperbaiki beberapa hal," jawab Matteo dengan rendah hati, "dan kami ingin membalas kebaikan Anda." Bu Remedios tersenyum, tetapi senyumnya skeptis. "Kamu masih sangat kecil, Nak. Hal-hal yang perlu saya perbaiki itu rumit." "Jenis apa?" "Ya," Bu Remedios ragu-ragu, "pagar saya rusak semua. Anak-anak sapi selalu kabur ke peternakan tetangga, dan pompa sumur kadang berfungsi, kadang tidak." Mata Matteo berbinar. "Bolehkah saya melihatnya?" Bu Remedios setuju lebih karena sopan santun daripada percaya bahwa anak berusia 8 tahun bisa memecahkan masalah yang tidak bisa dia pecahkan. Tetapi ketika mereka tiba di peternakannya, Matteo segera mengidentifikasi masalahnya. "Pagar rusak karena tiangnya longgar," jelasnya. "Perlu mengencangkan sambungan dan memasang kembali beberapa kawat. Dan pompa, saya bisa melihatnya." Dalam waktu kurang dari 2 jam, Matteo telah sepenuhnya memperbaiki pagar Bu Remedios. Pekerjaannya bahkan lebih baik daripada sebelum rusak. "Bagaimana kamu belajar itu, Nak?" tanya Bu Remedios, terkesan. "Saya tidak begitu tahu," jawab Matteo jujur. "Saya hanya melihat sesuatu dan mengerti cara kerjanya." Saat Matteo memeriksa pompa Bu Remedios, ia menemukan masalah yang sama persis seperti yang ia temukan di peternakan kakek neneknya. Bagian-bagian yang sengaja dilonggarkan, tetapi tidak rusak. "Bu Remedios," katanya hati-hati, "apakah ada orang lain di daerah ini yang mengalami masalah dengan pompa sumur?" "Sekarang kamu menyebutkannya, ya. Pak Sugeng di peternakan sebelah sana juga sering mengeluh, dan Bu Laras di bukit sana." Matteo merasakan ada pola di sana, tetapi ia belum bisa memahaminya. Untuk saat ini, ia fokus memperbaiki pompa yang ia lakukan dalam beberapa menit. "Tidak mungkin," kata Bu Remedios ketika air jernih menyembur. "Saya sudah 2 minggu tidak mendapatkan air layak." Dalam perjalanan kembali ke rumah, Valentina bertanya, "Matteo, menurutmu mengapa seseorang mengutak-atik pompa itu?" "Aku belum tahu," jawabnya sambil berpikir, "tetapi aku akan mencari tahu." Setibanya di peternakan, mereka disambut kejutan. Seseorang telah meninggalkan amplop di pintu rumah. Matteo membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada selembar kertas dengan hanya 1 kalimat tertulis tangan. "Kalian seharusnya tidak berada di sini." Valentina berpegangan erat pada lengan kakaknya, ketakutan. "Siapa yang menulis ini?" Matteo memeriksa kertas dan tulisan tangan. Itu adalah tulisan dewasa, tetapi ia tidak bisa mengidentifikasi apakah itu tulisan pria atau wanita. "Aku tidak tahu," katanya, "tetapi kita tidak akan pergi dari sini karena ini." Malam itu Matteo hampir tidak bisa tidur. Pikirannya bekerja mencoba menyatukan potongan-potongan teka-teki, pompa yang disabotase, pesan ancaman, fakta bahwa Nadia memilih peternakan itu persis untuk meninggalkan mereka di sana. Keesokan harinya, Matteo memutuskan untuk menjelajahi lumbung lebih baik. Ada banyak perkakas dan mesin yang belum ia periksa secara mendalam. Di bagian belakang lumbung, tersembunyi di balik beberapa kotak tua, ia menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah buku catatan bersampul kulit dengan halaman-halaman yang menguning karena waktu. "Apa itu?" tanya Valentina yang mengikutinya.
Matteo membuka buku catatan itu dengan hati-hati. Di halaman pertama, ia segera mengenali tulisan tangan kakeknya. Buku harian Guntur Guerrero, Teknik dan Penemuan Peternakan. Halaman-halamannya berisi catatan rinci tentang metode budidaya, campuran pupuk buatan sendiri, dan bahkan proyek mesin yang dikembangkan kakeknya. Valentina, lihat ini, kata Matteo sambil menunjuk sebuah diagram. Kakek menemukan sistem irigasi yang menggunakan jauh lebih sedikit air daripada yang biasa. Tetapi saat ia membolak-balik buku harian itu, Matteo menemukan catatan yang lebih baru dengan tulisan tangan kakeknya sendiri, tetapi jelas ditulis tak lama sebelum kepergiannya. Saya khawatir dengan kunjungan aneh yang saya terima. Pria-pria berjas bertanya tentang teknik saya dan menawarkan uang untuk itu. Saya menolak semua tawaran, tetapi saya merasa mereka tidak akan mudah menyerah. Dan nanti saya akan menyembunyikan prototipe terpenting di tempat yang hanya akan ditemukan oleh anak-anak. Jika sesuatu terjadi pada saya harap suatu hari nanti kalian akan mencari apa yang saya tinggalkan untuk kalian. Matteo merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Valentina, kurasa kakek meninggalkan sesuatu yang tersembunyi untuk kita. Benda apa? Aku tidak tahu, tetapi ini ada hubungannya dengan penemuannya. Matteo terus membaca. Ada referensi ke tempat istimewa di mana kakek sering membawa cucu-cucunya ketika mereka masih kecil. Matteo berusaha keras untuk mengingat, tetapi ingatannya kabur. Ingatkah kamu tempat istimewa yang selalu dibawa kakek kita? Tanyanya pada adiknya. Valentina berpikir sejenak. Aku ingat dia selalu berbicara tentang tempat di mana ada pohon besar dan ada sesuatu yang terkubur. Oak besar itu, seru Matteo tiba-tiba. Ingat oak raksasa besar yang dekat sungai? Valentina tersenyum. Benar. Dan dia selalu bilang itu adalah tempat paling istimewa di peternakan. Mereka berlari menuju oak besar itu. Itu adalah pohon berusia ratusan tahun, dengan batang yang begitu lebar, sehingga dibutuhkan 4 orang bergandengan tangan untuk melingkarinya. Matteo mulai memeriksa tanah di sekitar pohon, mencari tanda-tanda sesuatu yang terkubur. Di sini, teriak Valentina menunjuk sebuah lekukan kecil di tanah. Sepertinya ada sesuatu di bawah sini. Mereka kembali ke lumbung untuk mengambil perkakas dan mulai menggali. Mereka tidak perlu menggali terlalu dalam. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah kotak logam, terawat baik dan dilindungi plastik. Di dalam kotak itu ada cetak biru mesin yang detail, bibit dalam wadah kecil yang tersegel, dan sepucuk surat yang ditujukan untuk cucu-cucunya tersayang. Matteo membuka surat itu dengan tangan gemetar. Matteo dan Valentina kesayanganku, jika kalian membaca ini, berarti sesuatu terjadi pada ayah dan nenekmu, dan kalian telah tiba di peternakan kami. Aku selalu tahu Matteo punya bakat khusus untuk memahami cara kerja sesuatu, dan aku harap Valentina mewarisi kecintaan nenek pada tumbuhan dan hewan. Di dalam kotak ini ada penemuan terbesarku. Aku mengembangkan teknik budidaya yang dapat melipat gandakan produksi peternakan hanya dengan menggunakan sumber daya alam. Aku juga menciptakan bibit khusus yang beradaptasi sempurna dengan iklim kita dan sangat dicari oleh para kolektor. Tetapi berhati-hatilah anak-anakku. Ada orang-orang yang menginginkan penemuan ini untuk keuntungan pribadi tanpa menghargai kerja keras yang telah kami lakukan. Itulah mengapa aku menyembunyikan segalanya di sini, di mana hanya kalian yang akan tahu mencarinya. Gunakan penemuan ini dengan bijak. Ini dapat menjamin tidak hanya kelangsungan hidup kalian, tetapi juga kemakmuran. Tetapi ingat selalu, nilai sebenarnya bukanlah uang, melainkan menggunakan pengetahuan ini untuk membantu orang lain. Dengan segenap cinta, Kakek Guntur. PS. Jika kalian mulai mengalami masalah dengan tetangga atau orang asing, carilah pengacara Rodrigo Villalobos di kota. Dia memiliki semua dokumen yang membuktikan bahwa peternakan ini milik kalian. Matteo dan Valentina saling memandang dengan mata penuh air mata. Mereka tidak hanya ditinggalkan. Mereka ditinggalkan persis di tempat yang seharusnya. Matteo, kata Valentina, kurasa aku sekarang mengerti mengapa Bibi Nadia membawa kita ke sini. Bagaimana bisa? Dia tahu tentang penemuan kakek. Itulah sebabnya dia meninggalkan kita di sini. Dia pikir jika kita tidak bisa mandiri, seseorang akhirnya akan mengambil alih peternakan dan semua yang ada di sini. Matteo menganalisis teori adiknya. Itu masuk akal. Nadia mungkin tahu nilai properti itu, tetapi ia juga tahu bahwa sebagai ibu tiri, ia tidak punya hak atasnya. Dengan meninggalkan anak-anak di sana, ia berharap mereka tidak akan berhasil bertahan hidup. Dan kemudian ia bisa mengklaim sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab untuk mengelola aset mereka. Tetapi dia tidak memperhitungkan satu hal, kata Matteo dengan tekad. Apa? Bahwa kita akan menemukan semua ini,
dan bahwa aku akan berhasil membuat penemuan ini berfungsi. Matteo memeriksa cetak biru kakek. Ada diagram sistem irigasi, pupuk alami, dan bahkan cetak biru mesin pertanian yang lebih efisien. Tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah bibitnya. Ada wadah kecil berisi bibit tanaman yang belum pernah ia lihat, masing-masing dengan catatan rinci tentang cara menanam dan merawatnya. Valentina, lihat ini, katanya, menunjukkan salah satu wadah. Kakek berhasil mengembangkan varietas tomat yang tumbuh separuh waktu normal dan menghasilkan 2 kali lipat buah. Serius, bagaimana dia bisa melakukannya? Tertulis di sini bahwa ia menyilangkan berbagai varietas selama bertahun-tahun hingga mendapatkan kombinasi yang sempurna. Dan bibit-bibit ini, Matteo memeriksa catatannya, bernilai sangat mahal di pasar khusus. Mereka menghabiskan sisa hari itu mempelajari materi yang ditinggalkan kakek. Matteo menyerap informasi teknis seperti spons, sementara Valentina lebih tertarik pada tanaman dan hewan yang disebutkan dalam buku harian. Matteo, kata Valentina tiba-tiba, jika barang-barang itu begitu mahal, bukankah itu berbahaya? Bagaimana bisa? Jika seseorang mengetahui bahwa kita memiliki bibit dan proyek-proyek itu, mereka mungkin mencoba mencurinya. Matteo berhenti membaca. Adiknya benar, dan itu akan menjelaskan pompa yang disabotase dan pesan ancaman. Seseorang sudah curiga, katanya. Itulah mengapa mereka memanipulasi pompa di daerah itu. Mereka ingin mempersulit hidup para tetangga agar semua orang pergi dan meninggalkan peternakan kita terisolasi. Tetapi mengapa mereka tidak datang langsung ke sini? Karena mereka tahu peternakan itu kosong, simpul Matteo. Tetapi sekarang karena kita sudah datang, seolah-olah kita memanggil bahaya hanya dengan membicarakannya. Mereka mendengar suara mobil mendekat. Matteo mengintip dari jendela dan melihat 2 mobil hitam berhenti di depan rumah. Pria-pria berjas keluar dari kendaraan persis seperti yang digambarkan kakek dalam buku hariannya. Valentina, ambil barang-barang penting dan ikut aku, bisik Matteo dengan mendesak. Mereka dengan cepat mengumpulkan proyek-proyek terpenting dan berlari ke lumbung melalui bagian belakang rumah. Matteo tahu, tempat persembunyian di sana, yang telah ia temukan kemarin. Dari lumbung, mereka bisa mendengar suara pria-pria itu. Aku yakin ada di sini, kata sebuah suara berat. Guntur tua menyembunyikan segalanya sebelum dia pergi. Bagaimana dengan anak-anak? Tanya suara lain. 2 anak kecil tidak akan jadi masalah. Jika mereka tahu sesuatu, kita akan menyelesaikannya dengan cara lain. Matteo merasakan darahnya membeku. Mereka dalam bahaya sungguhan. Apa yang kita lakukan? Bisik Valentina ketakutan. Matteo berpikir cepat. Mereka butuh bantuan, tetapi mereka tidak bisa keluar dari lumbung tanpa terlihat. Kemudian ia teringat sesuatu yang ia lihat kemarin. Valentina, ingat generatornya? Bagaimana dengan itu? Ada pengeras suara tua yang terhubung. Itu dari sistem suara yang dulu digunakan kakek untuk memanggil hewan. Matteo merangkak diam-diam ke generator dan menyalakan sistemnya. Kemudian, menggunakan semua kemampuan imitasi, ia membuat suara berat dan berkata ke mikrofon, "Ini polisi negara bagian. Anda dikepung. Keluar dengan tangan diangkat." Suara itu bergema di seluruh peternakan. Matteo melihat melalui celah pintu lumbung para pria itu berlari panik kembali ke mobil. Dalam beberapa menit, mereka telah melarikan diri, hanya meninggalkan awan debu. "Kamu berhasil," kata Valentina memeluk kakaknya. "Itu hanya pengalihan perhatian," kata Matteo. "Mereka akan kembali, dan lain kali mereka akan siap." Malam itu Matteo membuat keputusan. Mereka tidak bisa terus lari dan bersembunyi. Mereka perlu mengambil sikap yang lebih tegas. "Vent, besok kita pergi ke kota untuk mencari pengacara yang disebut kakek. Tapi bagaimana jika kita diawasi? Itulah sebabnya kita akan bangun sangat pagi dan keluar melalui jalan sungai. Mereka tidak akan menduga kita keluar dari sana." Keesokan harinya mereka bangun sebelum fajar. Matteo meninggalkan generator menyala di lumbung dan radio berbunyi di rumah untuk memberikan kesan bahwa mereka ada di rumah. Mereka berjalan hampir 3 kilometer di sepanjang dasar sungai, hingga mencapai jalan utama, di mana mereka berhasil mendapatkan tumpangan dari seorang sopir truk yang ramah ke kota. Kantor pengacara Rodrigo Villalobos berada di jalan kecil di pusat kota. Ia adalah seorang pria paruh baya dengan rambut kelabu dan senyum yang ramah. "Kalian cucu Guntur, kan?" Tanyanya segera setelah mereka memperkenalkan diri. "Saya sudah menunggu kalian." "Bagaimana bisa?" tanya Matteo. "Kakekmu memberikan instruksi yang sangat spesifik. Jika sesuatu terjadi padanya dan kalian muncul di sini, saya harus membantu kalian melindungi hak-hak kalian atas peternakan itu." Rodrigo menunjukkan serangkaian dokumen kepada mereka.
Peternakan itu benar-benar milik mereka tanpa keraguan hukum. Tetapi ada lagi. Kakekmu juga mendaftarkan beberapa paten atas namamu, jelas pengacara Rodrigo. Penemuan pertanian yang dikembangkannya selama bertahun-tahun. Paten? Tanya Valentina. Itu seperti dokumen yang membuktikan bahwa sebuah penemuan milik seseorang, jelas pengacara Rodrigo. Dan penemuan kakekmu, ya, bernilai sangat mahal. Matteo menceritakan kepada pengacara itu tentang pria-pria yang telah menyerbu peternakan dan tentang pompa yang disabotase di daerah itu. Pengacara Rodrigo mendengarkan dengan penuh perhatian yang meningkat. Ini lebih serius dari yang saya bayangkan, katanya. Orang-orang itu mungkin mewakili perusahaan yang ingin mengambil alih penemuan kakekmu. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita akan memberitahu pihak berwenang tentang invasi ini. Kedua, kita akan mempublikasikan paten-paten itu sehingga tidak ada yang dapat mengklaim bahwa mereka tidak tahu bahwa itu milik kalian. Pengacara Rodrigo melakukan beberapa panggilan telepon, dan tak lama kemudian seorang petugas keadilan sedang dalam perjalanan ke peternakan untuk mendokumentasikan invasi tersebut. Kalian bisa tinggal di rumah saya malam ini, tawar pengacara Rodrigo. Besok kita akan kembali ke peternakan dengan semua dokumentasi yang diperlukan. Malam itu, di rumah pengacara, Matteo punya waktu untuk memikirkan semua yang telah terjadi. Dalam beberapa hari, mereka beralih dari anak-anak yang ditinggalkan menjadi pemilik teknologi berharga. Pengacara Rodrigo, tanya Matteo saat makan malam. Berapa nilai paten kakek saya? Sulit dikatakan secara pasti, jawab pengacara itu, tetapi kita berbicara tentang jutaan. Tekniknya dapat merevolusi pertanian di properti kecil. Valentina hampir tersedak airnya. Jutaan, sungguh. Tetapi ingat apa yang kakekmu tulis dalam surat itu. Yang penting bukanlah uang, tetapi bagaimana kalian akan menggunakan pengetahuan itu. Keesokan harinya mereka kembali ke peternakan ditemani petugas keadilan dan 2 polisi negara bagian. Para penyerbu tidak kembali, tetapi mereka meninggalkan tanda-tanda bahwa mereka telah menggeledah rumah mencari sesuatu. Untungnya mereka tidak menemukan apa yang mereka cari, kata Matteo, memeriksa bahwa tempat persembunyian di lumbung belum ditemukan. Petugas mendokumentasikan semuanya dan menjamin bahwa akan ada patroli rutin di daerah itu selama beberapa hari ke depan. Sekarang kalian terlindungi secara hukum, kata pengacara Rodrigo. Tetapi kita masih perlu menyelesaikan masalah praktis agar kalian bisa tinggal sendiri di sini. Kami baik-baik saja, protes Matteo. Saya tahu kalian sangat pintar, kata pengacara Rodrigo dengan ramah. Tetapi kita akan membutuhkan rencana resmi. Mungkin seorang kerabat yang bertanggung jawab. Atau bagaimana jika Bu Remedios bisa membantu? Usul Valentina. Dia tinggal dekat sini dan sangat baik. Pengacara Rodrigo berbicara dengan Bu Remedios, yang sangat senang dengan ide membantu anak-anak itu. Dia setuju untuk mengunjungi mereka setiap hari, dan secara resmi bertanggung jawab atas mereka dengan imbalan bantuan dengan peternakannya sendiri. Ini situasi yang sempurna, kata pengacara Rodrigo. Kalian mempertahankan kemandirian kalian, tetapi memiliki pengawasan orang dewasa saat dibutuhkan. Dengan situasi hukum yang terselesaikan, Matteo akhirnya bisa fokus pada apa yang paling ia sukai, mencari tahu cara kerja penemuan kakeknya. Pendengar yang terkasih, jika Anda menikmati cerita ini, silakan tinggalkan suka Anda dan yang terpenting, berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Melanjutkan. Proyek pertama yang Matteo putuskan untuk dilaksanakan adalah sistem irigasi cerdas. Menurut catatan kakek, sistem ini dapat mengurangi konsumsi air sebesar 70%, sambil meningkatkan produktivitas sebesar 40%. Bagaimana itu mungkin? Tanya Valentina mengamati diagram yang rumit. Ini luar biasa, jelas Matteo dengan mata berbinar. Daripada mengairi seluruh tanaman secara merata, sistem ini membawa air langsung ke akar tanaman dalam jumlah yang tepat yang dibutuhkan masing-masing. Matteo menghabiskan 2 minggu membangun versi kecil sistem itu untuk mengujinya. Menggunakan pipa PVC yang ia beli di kota, dengan uang yang telah dimajukan oleh pengacara Rodrigo dari paten, ia menciptakan jaringan irigasi yang tampak seperti karya seorang insinyur ahli. Ketika selesai, ia menanam 2 kebun kecil, satu dengan irigasi normal dan satu dengan sistem kakek. Hasilnya muncul dalam beberapa hari. Tanaman yang diairi oleh sistem khusus, tumbuh terlihat lebih cepat dan tampak lebih sehat. Matteo, ini luar biasa, kata Bu Remedios dengan terkesan. Aku belum pernah melihat tanaman tumbuh seperti ini. Berita tentang anak jenius itu mulai menyebar ke seluruh daerah.
Petani lain datang mengunjungi peternakan untuk melihat sistem irigasi itu dengan mata kepala sendiri. "Nak," kata seorang petani bernama Pak Sugeng, "maukah kamu menjual sistem ini padaku?" "Saya tidak menjualnya," jawab Matteo, "tetapi saya bisa mengajarimu cara membuatnya." Tak lama kemudian, Matteo memberikan pelajaran praktis irigasi kepada para petani dari seluruh daerah. Ia membebankan biaya simbolis, lebih untuk menutupi biaya material daripada untuk mencari untung. Tetapi kemurahan hatinya memiliki tujuan. Semakin banyak orang menggunakan teknik kakek, semakin sulit bagi seseorang untuk mencoba mengambilnya. Valentina, di sisi lain, telah mendedikasikan dirinya untuk bibit khusus. Ia menanam sejumlah kecil dari setiap varietas dan merawatnya seolah-olah mereka adalah anak-anaknya sendiri. Tanaman yang tumbuh memang luar biasa. Tomat seukuran jeruk, selada yang tetap segar selama berminggu-minggu, jagung yang menghasilkan tongkol 2 kali lebih besar dari normal. "Valentina," kata Matteo suatu hari mengamati kebun khusus adiknya, "kurasa kamu punya bakat alami untuk ini." "Menurutmu begitu?" tanyanya bangga. "Aku yakin. Lihat bagaimana tanamanmu berbeda dari tanamanku, meskipun kita menggunakan bibit yang sama." Memang benar, ada sesuatu yang istimewa dalam cara Valentina merawat tanaman. Tanaman itu seolah merespon sentuhannya dengan cara yang hampir ajaib. Suatu hari, seorang pria elegan muncul di peternakan. Berbeda dengan penyusup sebelumnya, pria ini datang sendirian dan memperkenalkan diri dengan sopan. "Nama saya Adrian Solis," katanya. "Saya perwakilan dari perusahaan bioteknologi. Saya ingin membuat penawaran kepada Anda." Matteo segera menjadi curiga. "Penawaran jenis apa?" "Saya mendengar tentang teknik pertanian luar biasa yang telah Anda kembangkan. Perusahaan kami ingin mengakuisisi hak produksi dan distribusi." "Kami tidak tertarik," jawab Matteo cepat. "Anda bahkan belum mendengarkan tawaran saya," kata Adrian sambil tersenyum. "Saya berbicara tentang 5 juta untuk hak penuh." Valentina tersedak. 5 juta adalah uang yang jauh lebih banyak daripada yang bisa ia bayangkan. Tetapi Matteo tetap teguh. "Berapapun jumlahnya, teknik-teknik itu bukan untuk dijual." "Nak," kata Adrian dan suaranya sedikit mendingin, "kalian terlalu muda untuk memahami nilai dari apa yang kalian miliki. 5 juta adalah tawaran yang sangat murah hati." "Kami mengerti sepenuhnya," jawab Matteo. Dan jawaban kami tetap tidak. Adrian meninggalkan peternakan, jelas kesal, tetapi tidak sebelum melakukan upaya terakhir. "Jika Anda berubah pikiran, ini kartu nama saya. Tetapi ingat, di pasar yang kompetitif, terkadang lebih baik menjual dengan harga bagus daripada kehilangan segalanya." Setelah dia pergi, Valentina bertanya, "Matteo, menurutmu kita melakukan hal yang benar? 5 juta itu banyak uang." "Valentina, ingat apa yang kakek tulis di surat itu. Yang penting bukanlah uang, tetapi menggunakan pengetahuan itu untuk membantu orang lain." "Tetapi kita bisa membantu banyak orang dengan 5 juta. Matteo berpikir sejenak. Memang benar, tetapi jika kita menjual penemuan ini ke perusahaan besar, mereka akan membebankan harga tinggi kepada petani kecil. Dengan mengajarkannya langsung kepada orang-orang, semua orang bisa mendapat manfaat." Valentina tersenyum. Ia tahu kakaknya benar. Dalam minggu-minggu berikutnya, peternakan menjadi pusat penelitian pertanian yang sesungguhnya. Setiap hari ada pengunjung yang datang ingin mempelajari teknik-teknik yang dikembangkan oleh Matteo dan Valentina. Pengacara Rodrigo menyarankan agar mereka memformalkan ini dengan menciptakan semacam sekolah praktik pertanian. "Kalian bisa membebankan biaya untuk kursus itu," katanya. "Tidak banyak, cukup untuk menutupi biaya dan berinvestasi dalam perbaikan." Ide itu langsung sukses. Tak lama kemudian, mereka memiliki daftar tunggu orang yang ingin berpartisipasi dalam kursus. Matteo membangun amfiteater kecil di luar ruangan, tempat ia memberikan kuliah teori, sementara Valentina memimpin kegiatan praktik di kebun sayur dan kebun buah. "Aku tidak pernah berpikir akan begitu menyukai mengajar," kata Valentina kepada kakaknya suatu sore. "Kamu adalah guru alami," jawab Matteo. "Orang-orang mempercayaimu." Peternakan itu dengan cepat bertransformasi. Apa yang tadinya properti terbengkalai, kini penuh dengan aktivitas. Selalu ada seseorang yang membangun, menanam, belajar, atau mengajar. Bu Remedios telah pindah secara permanen ke sebuah rumah kecil yang dibangun Matteo di bagian belakang properti. Ia menjadi seperti nenek bagi anak-anak, tetapi ia menghormati kemandirian mereka. "Kalian tidak hanya mengubah peternakan ini, tetapi seluruh daerah," komentarnya suatu hari. "Aku belum pernah melihat tetangga begitu bersatu dan makmur." Memang benar, teknik-teknik yang diajarkan oleh Matteo dan Valentina
telah secara dramatis meningkatkan produktivitas peternakan tetangga. Itu membawa lebih banyak uang untuk seluruh komunitas. Tetapi tidak semuanya indah. Adrian Solis tidak menyerah. Ia kembali beberapa kali, setiap kali dengan tawaran yang lebih besar dan argumen yang lebih persuasif. 10 juta tawar dia dalam salah satu kunjungannya. Ini tawaran terakhirku. Jawaban kami tetap sama, kata Matteo. Kalian melakukan kesalahan, kata Adrian jelas frustrasi. Kalian tidak bisa terisolasi selamanya. Suatu hari seseorang akan meniru teknik kalian dan kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika seseorang berhasil melakukan itu, bagus, jawab Matteo. Artinya lebih banyak orang akan mendapat manfaat. Adrian pergi kali itu sambil membanting pintu mobil dengan keras. 2 minggu kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Pertama, hewan peliharaan tetangga jatuh sakit. Kemudian, beberapa tanaman mulai menunjukkan hama yang tidak biasa. Matteo, kata Bu Remedios, khawatir. Kurasa ada yang menyabotase daerah itu lagi. Matteo menyelidiki dan menemukan bahwa ada bahan kimia yang secara diam-diam dibuang ke sungai dan sumber air di daerah itu. Ini upaya untuk memaksa kita menjual, simpulnya. Jika mereka merusak pertanian di daerah itu, mereka akan mengatakan bahwa teknik kita tidak berfungsi. Tetapi Matteo bukan lagi anak berusia 8 tahun yang datang ketakutan ke peternakan itu. Sekarang, pada usia 10 tahun, ia telah menjadi pemuda yang bertekad dan strategis. Valentina, katanya, kurasa inilah saatnya untuk menunjukkan apa yang sebenarnya mampu kita lakukan. Apa maksudmu? Kita akan menciptakan sesuatu yang begitu mengesankan, sehingga tidak akan ada lagi yang mempertanyakan nilai penemuan kakek. Matteo telah menyimpan sendiri salah satu proyek paling ambisius yang ditemukan dalam harta karun kakek. Sebuah sistem pertanian berkelanjutan yang lengkap, yang mengintegrasikan irigasi, pemupukan alami, pengendalian hama organik, dan optimalisasi panen. Jika kita berhasil membuat ini berfungsi, jelasnya kepada Valentina, peternakan kita akan menghasilkan 5 kali lebih banyak daripada peternakan biasa, menggunakan lebih sedikit sumber daya dan tanpa merusak lingkungan. Itu adalah proyek raksasa untuk 2 anak, tetapi Matteo telah belajar bahwa yang mustahil hanyalah soal kegigihan dan kreativitas. Bulan-bulan berlalu dalam perencanaan dan pembangunan. Matteo merancang mesin yang ia buat menggunakan bagian-bagian dari traktor tua dan peralatan yang ditinggalkan, yang ia temukan di daerah itu. Valentina mengembangkan campuran pupuk alami yang lebih efisien daripada produk industri. Bu Remedios membantu semampunya, tetapi sebagian besar waktu ia hanya mengamati, terkesan dengan dedikasi dan kecerdasan anak-anak itu. Kalian bekerja seperti orang dewasa, komentarnya suatu hari. Kami belajar bahwa kami tidak bisa berharap orang lain menyelesaikan masalah kami, jawab Matteo. Jika kami menginginkan sesuatu, kami harus mengejarnya. Ketika sistem itu selesai, hasilnya bahkan lebih mengesankan daripada yang Matteo harapkan. Produktivitas peternakan meningkat drastis, sementara biaya menurun. Tetapi yang terpenting, sistem itu sepenuhnya berkelanjutan, tidak hanya tidak merusak lingkungan, tetapi juga memperbaikinya dengan memurnikan air dan memperkaya tanah. Berita itu menyebar dengan cepat. Wartawan mulai bermunculan untuk membuat laporan tentang saudara-saudara ajaib yang telah merevolusi pertanian berkelanjutan. Bagaimana Anda bisa mengembangkan semua ini di usia muda? Tanya seorang wartawan. Sebenarnya yang mengembangkannya adalah kakek kami, jawab Matteo jujur. Kami hanya berhasil memahami dan mengimplementasikan ide-idenya. Tetapi bahkan dengan kerendahan hatinya, tidak mungkin untuk menyangkal bakat luar biasa anak-anak itu. Matteo telah menjadi insinyur pertanian kecil yang jenius, sementara Valentina menguasai biologi tanaman, seperti sedikit orang dewasa yang mampu. Dampak nasional membawa pengunjung dari seluruh negeri. Universitas menawarkan beasiswa, perusahaan membuat tawaran kemitraan, dan bahkan pemerintah menyatakan minat untuk mereplikasi model itu di daerah lain. Tetapi itu juga membawa masalah. Adrian Solis kembali, kali ini ditemani pengacara. Kalian tidak bisa terus menggunakan teknik-teknik itu tanpa izin perusahaan kami, klaimnya. Bagaimana bisa? Tanya pengacara Rodrigo, pengacara anak-anak, yang telah dipanggil ke pertemuan. Kami menemukan bahwa beberapa teknik yang digunakan di sini mirip dengan pengembangan yang dipatenkan perusahaan kami beberapa tahun lalu. Pengacara Rodrigo memeriksa dokumen yang disajikan oleh Adrian. Paten-paten ini lebih baru daripada milik kakek anak-anak itu, katanya dengan tenang. Selain itu, paten-paten itu sangat umum dan tidak merinci detail teknis yang membuat sistem ini efisien.
Itu urusan pengadilan untuk memutuskan, jawab Adrian. Matteo, yang tetap diam selama seluruh diskusi, akhirnya angkat bicara. Tuan Adrian, apakah Anda benar-benar berpikir itu sepadan dengan menghabiskan begitu banyak waktu dan uang untuk mencoba mencuri penemuan dari dua anak? Saya tidak mencoba mencuri apapun, jawab Adrian defensif. Saya melindungi investasi perusahaan saya. Bagaimana jika kami menawarkan alternatif? Tanya Matteo. Adrian tampak tertarik. Alternatif jenis apa? Bisakah kami mengajarkan teknik kami kepada perusahaan Anda? Sebagai gantinya, Anda berjanji untuk menyediakannya secara gratis kepada petani kecil dan dengan harga yang wajar untuk properti yang lebih besar. Adrian tertawa. Mengapa saya akan membuat kesepakatan yang begitu tidak menguntungkan? Karena dengan begitu semua orang menang, jawab Matteo sederhana. Perusahaan Anda mendapatkan kredibilitas dan akses ke teknik-teknik inovatif yang sebenarnya. Petani mendapatkan teknologi berkualitas, dan kami mendapatkan kedamaian untuk terus mengembangkan hal-hal baru. Pengacara Rodrigo menatap Matteo dengan kekaguman. Pada usia 10 tahun, anak itu mengusulkan solusi yang banyak pengusaha berpengalaman tidak akan pernah bayangkan. Adrian meminta waktu untuk berpikir dan meninggalkan peternakan tanpa memberikan jawaban pasti. Menurutmu dia akan menerimanya? Tanya Valentina. Aku tidak tahu, jawab Matteo. Tetapi setidaknya kita telah menawarkan jalan keluar yang terhormat. Sambil menunggu jawaban Adrian, kehidupan di peternakan terus berlanjut. Matteo dan Valentina telah menjadi selebritas lokal kecil, tetapi mereka berusaha mempertahankan rutinitas belajar dan bekerja yang normal. Bu Remedios mengambil peran sebagai pengawas pendidikan formal anak-anak, membawa buku-buku dari kota, dan memastikan mereka tidak mengabaikan mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, dan sejarah. Kalian terlalu pintar untuk berhenti belajar, katanya. Bakat tanpa pendidikan seperti berlian kasar. Bernilai, tetapi tidak bersinar. Matteo sangat menyukai matematika dan fisika yang membantunya lebih memahami cara kerja mesin-mesinnya. Valentina lebih menyukai biologi dan kimia, pengetahuan yang ia terapkan langsung dalam eksperimennya dengan tanaman. Suatu hari mereka menerima kunjungan tak terduga. Itu adalah Nadia, ibu tiri yang telah meninggalkan mereka 2 tahun sebelumnya. Ia datang dengan mobil baru dan berpakaian elegan, tetapi wajahnya menunjukkan ketegangan dan kegugupan. Halo, anak-anak, katanya, mencoba terdengar santai. Matteo dan Valentina menatapnya dalam diam selama beberapa detik. 2 tahun telah berlalu, dan mereka telah banyak berubah. Mereka bukan lagi anak-anak ketakutan yang ia tinggalkan di sana. Apa yang Anda inginkan? Tanya Matteo langsung. Wah, kalian sudah besar, kata Nadia, menghindari menjawab langsung. Dan dari apa yang saya dengar, kalian sudah menjadi cukup terkenal. Jika Anda datang untuk mencoba membawa kami, Anda bisa lupakan saja, kata Valentina dengan tegas. Rumah kami di sini. Tidak, seru Nadia. Saya hanya ingin melihat bagaimana keadaan kalian dan mungkin berbicara tentang masa depan. Matteo segera menebak tujuannya. Anda tidak punya hak atas apapun yang telah kami capai di sini, katanya. Peternakan ini milik kami, penemuan ini milik kami, dan hidup kami adalah milik kami. Saya tidak mempertanyakan itu, kata Nadia. Saya hanya berpikir, ya, saya bisa membantu kalian mengelola semua ini. 2 anak sendirian, meskipun pintar. Kami tidak sendirian, potong Valentina. Kami punya Bu Remedios, pengacara Rodrigo, dan semua tetangga yang telah menjadi keluarga kami. Selain itu, tambah Matteo, Anda punya kesempatan untuk menjadi keluarga kami. Anda memilih meninggalkan kami. Nadia jelas tampak bingung. Jelas bahwa ia datang berharap menemukan 2 anak yang membutuhkan, yang bersedia menerima orang dewasa manapun yang menawarkan perawatan. Sebaliknya, ia menemukan 2 orang muda yang percaya diri dan mandiri. Baiklah, katanya. Jelas tidak tahu bagaimana melanjutkan. Jika Anda berubah pikiran, kami tidak akan, kata Matteo dengan tekad. Setelah Nadia pergi, Valentina bertanya, menurutmu dia akan mencoba sesuatu secara hukum terhadap kita? Dia bisa mencobanya, jawab Matteo. Tetapi pengacara Rodrigo sudah mengurus semuanya secara hukum. Dia tidak punya hak atas kami atau peternakan kami. Minggu berikutnya, Adrian Solis kembali dengan jawaban atas tawaran Matteo. Perusahaan saya menerima syarat-syaratnya, katanya, meskipun jelas enggan, tetapi dengan satu syarat tambahan. Apa? Tanya Matteo. Kami ingin kalian bekerja sebagai konsultan untuk mengembangkan teknologi baru, paruh waktu, agar tidak mengganggu studi kalian. Matteo dan Valentina saling memandang. Itu adalah tawaran yang menggoda, tetapi juga berisiko.
Berapa lama kontraknya? Tanya Matteo. 5 tahun dengan kemungkinan perpanjangan. Dan berapa bagian kami dari keuntungan teknologi yang kami kembangkan? Adrian tampak terkejut dengan pertanyaan teknis yang datang dari seorang anak. 15%, tawar dia. 30%, tawar balik Matteo. Dan Anda berjanji dalam kontrak untuk menyediakan semua teknologi yang kami kembangkan secara gratis untuk properti hingga 10 hektar. Itu tidak mungkin, protes Adrian. Perusahaan kami perlu menghasilkan. Kalau begitu, hasilkan dari properti besar, kata Matteo. Petani kecil butuh dukungan, bukan biaya tambahan. Setelah banyak debat, mereka mencapai kesepakatan. 25% partisipasi keuntungan, teknologi gratis untuk properti hingga 5 hektar, dan harga subsidi untuk properti hingga 20 hektar. Kalian bernegosiasi dengan keras untuk ukuran anak-anak, komentar Adrian. Tetapi ada kekaguman dalam suaranya. Kami belajar bahwa kami harus memperjuangkan apa yang kami yakini, jawab Valentina. Kesepakatan dengan perusahaan Adrian membawa stabilitas keuangan yang pasti bagi anak-anak itu. Sekarang mereka memiliki pendapatan yang cukup, tidak hanya untuk memelihara peternakan, tetapi juga untuk memperluasnya dan membantu produsen lain di daerah itu. Matteo menggunakan sebagian uang itu untuk membangun laboratorium yang memadai di mana ia dapat mengembangkan teknologi baru. Valentina menciptakan rumah kaca eksperimental untuk menguji varietas tanaman yang lebih produktif. Tahu tidak, Matteo, kata Valentina suatu hari, saat mereka mengamati matahari terbenam dari puncak lumbung yang telah direnovasi. Terkadang aku berpikir apa yang akan terjadi jika Bibi Nadia tidak meninggalkan kita di sini. Bagaimana menurutmu? Mungkin kita tidak akan pernah menemukan apa yang kita mampu. Mungkin kita akan tumbuh dengan berpikir bahwa kita selalu membutuhkan seseorang untuk menjaga kita. Matteo mengangguk sambil berpikir. Aneh mengatakannya, tetapi kurasa pada akhirnya dia melakukan kita sebuah bantuan. Bantuan yang sangat menyakitkan, kata Valentina melengkapi. Benar, tetapi itu mengajarkan kita bahwa kita lebih kuat dari yang kita bayangkan. Pendengar yang terkasih, jika Anda menikmati cerita ini, silakan tinggalkan suka Anda dan yang terpenting, berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Melanjutkan. Tahun-tahun berikutnya berlalu dengan cepat. Matteo dan Valentina tumbuh dikelilingi oleh cinta komunitas yang telah mereka bantu ubah. Peternakan itu menjadi model keberlanjutan, menerima pengunjung dari seluruh dunia. Pada usia 12 tahun, Matteo sudah diakui sebagai jenius rekayasa pertanian. Ia telah mengembangkan lebih dari 20 teknologi berbeda, semuanya berfokus pada membuat pertanian lebih efisien dan berkelanjutan. Valentina, pada usia 10 tahun, telah menjadi spesialis botani terapan. Varietas tanamannya dibudidayakan di puluhan negara, selalu dengan syarat bahwa bibitnya disediakan gratis untuk produsen kecil lokal. Bu Remedios, kini berusia 68 tahun, tetap menjadi penjaga kesayangan anak-anak itu, tetapi juga pengagum terbesarnya. Kalian melampaui semua impian saya yang paling optimis, katanya pada makan malam peringatan 4 tahun kedatangan mereka di peternakan. Bu Remedios, kata Matteo, kami tidak akan pernah bisa mencapai semua ini tanpa bantuan Anda. Omong kosong, jawabnya. Kalian memiliki segalanya di dalam diri. Saya hanya menawarkan sedikit bimbingan ketika dibutuhkan. Malam itu, setelah pesta, Matteo naik ke loteng rumah yang telah ia ubah menjadi kantor pribadinya. Di dinding ada foto-foto peternakan sebelum dan sesudah transformasinya. Properti terbengkalai yang mereka temukan 4 tahun lalu kini bernilai jutaan peso. Tetapi yang lebih penting daripada nilai moneter adalah dampak sosial yang telah mereka ciptakan. Ratusan produsen kecil telah meningkatkan kehidupan mereka menggunakan teknik yang mereka kembangkan. Daerah itu, yang tadinya miskin, kini makmur dan diakui secara nasional sebagai contoh pembangunan berkelanjutan. Matteo mengambil buku harian kakeknya yang selalu ia pegang erat. Ia membaca kembali surat yang mereka temukan bersama harta karun itu. Nilai sebenarnya bukanlah uang, melainkan menggunakan pengetahuan ini untuk membantu orang lain. Ia tersenyum. Mereka telah mengikuti nasihat kakek persis dan hasilnya melebihi semua harapan. Pada saat itu Valentina muncul di pintu kantor. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanyanya. Tentang semua yang telah terjadi sejak kita tiba di sini, jawab Matteo. Dan tentang semua yang masih bisa kita lakukan. Apa maksudmu? Kita berusia 10 dan 12 tahun, dan kita sudah berhasil mengubah seluruh daerah ini. Bayangkan, apa yang bisa kita lakukan saat kita dewasa. Valentina duduk di samping kakaknya,
dan juga melihat foto-foto di dinding. Terkadang aku takut ini semua hanya mimpi, katanya. Ini bukan mimpi, jawab Matteo. Ini adalah hasil kerja keras, tekad yang besar, dan juga keberuntungan. Keberuntungan. Keberuntungan menemukan harta karun kakek, keberuntungan memiliki Bu Remedios sebagai tetangga, keberuntungan menemukan pengacara Rodrigo, dan keberuntungan memiliki satu sama lain, lengkap Valentina. Matteo tersenyum dan memeluk adiknya. Itulah keberuntungan terbesar dari semuanya. Keesokan harinya, mereka menerima kunjungan yang mengejutkan. Itu adalah perwakilan dari Universitas Internasional yang menawarkan beasiswa studi penuh untuk keduanya. Kalian bisa belajar di laboratorium terbaik di dunia? Jelas profesor tamu itu. Kalian memiliki potensi untuk membuat penemuan yang dapat menguntungkan jutaan orang. Matteo dan Valentina saling memandang. Itu adalah kesempatan luar biasa. Tetapi itu juga berarti meninggalkan peternakan, meninggalkan Remedios, meninggalkan komunitas yang telah mereka bantu bangun. Bisakah kami memikirkannya? Tanya Valentina. Tentu saja, jawab profesor itu. Tetapi jangan menunda terlalu lama. Peluang seperti ini tidak selalu muncul. Setelah profesor itu pergi, mereka menghabiskan berhari-hari mendiskusikan tawaran itu. Di satu sisi, belajar di Universitas Internasional dapat memperluas pengetahuan mereka secara besar-besaran. Di sisi lain, mereka memiliki tanggung jawab terhadap komunitas lokal. Menurutmu apa yang akan dilakukan kakek? Tanya Valentina. Matteo berpikir sejenak. Kurasa dia akan berkata agar kita mengikuti hati kita, jawabnya akhirnya. Dan hatimu berkata apa? Bahwa misi kita belum selesai di sini, dan milikmu juga. Mereka memutuskan untuk menolak tawaran universitas, setidaknya untuk saat ini. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di daerah itu, dan mereka tidak ingin meninggalkan orang-orang yang telah mereka bantu membangun kemakmuran itu, tetapi mereka juga memutuskan untuk memperluas wawasan mereka dengan cara lain. Matteo mulai memberikan kuliah di universitas-universitas di negara itu, berbagi pengetahuannya dengan calon insinyur dan petani. Valentina memulai program pertukaran dengan kaum muda dari daerah pedesaan lain yang mengajarkan teknik budidaya berkelanjutan. Peternakan itu secara resmi menjadi pusat penelitian dan pendidikan yang diakui oleh pemerintah sebagai kepentingan publik. Ini membawa dukungan institusional untuk proyek-proyek mereka, tetapi juga tanggung jawab yang lebih besar. Terkadang aku merindukan saat-saat ketika kita hanya dua anak yang mencoba bertahan hidup di peternakan yang ditinggalkan, komentar Valentina suatu hari. Aku juga, setuju Matteo. Itu lebih sederhana, tetapi lihat berapa banyak orang yang telah kita bantu sejak saat itu kan? Dan kita baru saja memulai. Seiring bertambahnya usia, tantangan juga semakin meningkat. Perusahaan pesaing mencoba meniru teknologi mereka. Politisi ingin menggunakan cerita mereka untuk kampanye pemilu. Dan wartawan terkadang mendistorsi pencapaian mereka untuk membuat tajuk berita sensasional. Tetapi Matteo dan Valentina telah belajar menavigasi kesulitan ini dengan kebijaksanaan yang hanya bisa diberikan oleh pengalaman. Mereka tetap fokus pada tujuan utama mereka, menggunakan bakat mereka untuk meningkatkan kehidupan orang-orang. Suatu sore Minggu, 5 tahun setelah kedatangan mereka di peternakan, mereka sedang bekerja bersama di laboratorium ketika mereka mendengar mobil datang. Itu adalah Nadia lagi, tetapi kali ini ia tidak datang sendirian. Ia ditemani seorang pria paruh baya yang memperkenalkan diri sebagai pengacaranya. Anak-anak, kata Nadia mencoba terdengar berwibawa. Sudah saatnya kalian kembali ke rumah. Ini rumah kami, jawab Matteo dengan tenang. Secara hukum tidak, kata pengacara itu. Nadia Guerrero adalah penanggung jawab hukum kalian sampai kalian berusia 18 tahun. Dia berhak memutuskan di mana kalian harus tinggal. Matteo dan Valentina saling memandang. Mereka takut hari itu akan datang, tetapi mereka berharap siap ketika itu terjadi. Pengacara Rodrigo, panggil Matteo mengambil telepon. Kami butuh bantuan Anda segera. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Rodrigo tiba di peternakan dengan sebuah map penuh dokumen. Nadia, katanya dengan sopan, saya khawatir informasi Anda sudah ketinggalan zaman. Bagaimana bisa? Matteo dan Valentina secara resmi telah dimerdekakan 6 bulan yang lalu, jelas Rodrigo. Karena kemampuan luar biasa mereka untuk mandiri dan mengelola aset mereka, hakim memberikan mereka otonomi hukum penuh. Pengacara Nadia memeriksa dokumen itu, jelas terkejut. Ini tidak biasa, gumamnya. Tetapi sepenuhnya legal, pastikan pengacara Rodrigo. Anak-anak ini telah menunjukkan kedewasaan dan kompetensi yang cukup untuk mengelola tidak hanya hidup mereka sendiri,
tetapi juga sebuah perusahaan yang mempekerjakan puluhan orang dan menguntungkan ribuan orang. Nadia jelas sangat marah. Ini konyol, mereka masih anak-anak. Anak-anak yang telah mencapai dalam 5 tahun apa yang tidak dapat dicapai banyak orang dewasa seumur hidup, jawab pengacara Rodrigo. Pengadilan mengakuinya. Setelah Nadia dan pengacaranya pergi, jelas-jelas kalah. Valentina berkomentar, "Kurasa ini terakhir kalinya kita akan bermasalah dengannya." "Aku harap begitu," kata Matteo. "Tetapi bahkan jika tidak, sekarang kita tahu bahwa kita dapat menghadapi apapun. Tahun-tahun berikutnya adalah pertumbuhan yang konstan. Peternakan itu berkembang, proyek penelitian berlipat ganda, dan pengaruh Matteo dan Valentina meluas jauh melampaui daerah tempat mereka tinggal. Pada usia 15 tahun, Matteo telah menjadi salah satu insinyur pertanian paling dihormati di negara itu. Teknologinya digunakan di properti dari semua ukuran, selalu dengan komitmen untuk menjaga harga tetap terjangkau bagi produsen kecil. Valentina pada usia 13 tahun diakui secara internasional sebagai salah satu spesialis budidaya berkelanjutan terhebat di generasinya. Varietas tanamannya memberi makan jutaan orang di seluruh dunia. Tetapi mungkin kesuksesan terbesar mereka bukanlah teknis atau finansial, melainkan model komunitas yang telah mereka bantu ciptakan. Daerah tempat mereka tinggal telah menjadi contoh pembangunan pedesaan berkelanjutan. Tidak ada kemiskinan ekstrem. Lingkungan terpelihara dan ada peluang bagi semua orang yang ingin bekerja dan belajar. "Kalian telah menciptakan surga kecil di sini," komentar seorang pembuat film dokumenter yang sedang membuat film tentang kisah mereka. "Bukan hanya kami," jawab Valentina dengan rendah hati, "tetapi seluruh komunitas yang bekerja sama. Tetapi kalian adalah katalisatornya," desak pembuat film dokumenter. "Tanpa kerja awal kalian, tidak ada yang akan terjadi." Matteo merenungkannya. Memang benar bahwa mereka penting, tetapi juga benar bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun sendirian. "Kurasa kita belajar sesuatu yang penting," katanya kepada Valentina setelah pembuat film dokumenter itu pergi. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, mereka hanya dapat membuat perbedaan nyata ketika mereka bekerja dengan orang lain dan ketika mereka menggunakan bakat mereka untuk membantu, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. "Itulah yang saya pikirkan," tambah Valentina. Malam itu, mereka naik lagi ke bagian atas lumbung untuk mengamati bintang-bintang seperti yang biasa mereka lakukan sejak hari-hari pertama di peternakan. "Matteo," kata Valentina, "apakah kamu pernah menyesal kita tinggal di sini daripada menerima beasiswa nasional itu?" Matteo memikirkan pertanyaan itu. Dalam beberapa tahun terakhir, tawaran serupa lainnya telah muncul, universitas bergengsi, laboratorium penelitian canggih, peluang yang hampir semua anak muda akan mati-matian ingin miliki. "Tidak," jawabnya akhirnya. "Kurasa kita membuat keputusan yang tepat. Di sini kita berhasil membuat perbedaan nyata dalam kehidupan orang-orang. Di laboratorium yang jauh, kita mungkin akan mengembangkan teknologi yang menarik, tetapi kita tidak akan memiliki dampak manusia yang sama." "Aku juga berpikir begitu," setuju Valentina. "Tetapi terkadang aku penasaran bagaimana jadinya." "Wajar merasakan penasaran," kata Matteo. "Tetapi kita tidak bisa menjalani dua kehidupan sekaligus. Kita harus memilih satu dan memberikan yang terbaik di dalamnya." "Dan menurutmu kita telah memberikan yang terbaik?" Matteo melihat sekeliling. Peternakan itu bersinar lembut di bawah cahaya bintang. Di laboratorium, peralatan canggih membantu dalam pengembangan teknologi baru. Di rumah kaca, tanaman eksperimental tumbuh dalam kondisi yang dikontrol dengan hati-hati. Tetapi yang lebih penting dari semua itu, ia tahu bahwa ratusan keluarga tidur lebih nyenyak malam itu karena mereka memiliki pekerjaan yang layak dan makanan yang cukup berkat teknologi yang mereka kembangkan dan bagikan. "Kurasa begitu," jawabnya. "Tetapi aku juga berpikir momen terbaik kita masih akan datang." Valentina tersenyum. "Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan kita capai di tahun-tahun mendatang." Dokumenter tentang kehidupan Matteo dan Valentina dirilis 2 tahun kemudian dan menjadi fenomena nasional. Kisah dua anak yang mengubah pengabaian menjadi kesempatan menyentuh jutaan hati. Tetapi mungkin dampak terpenting dari dokumenter itu adalah menginspirasi anak-anak dan kaum muda lain untuk percaya pada potensi mereka sendiri. Surat-surat datang dari seluruh negeri, dari kaum muda yang menceritakan bagaimana kisah saudara-saudara itu memotivasi mereka untuk mengejar impian mereka sendiri. "Kalian telah menjadi simbol harapan," komentar Bu Remedios. "Kini berusia 72 tahun, tetapi masih penuh energi." "Simbol bisa berbahaya," jawab Matteo sambil berpikir. "Orang mungkin berharap kita selalu sempurna." "Kalian tidak perlu sempurna," katanya Bu Remedios dengan bijak.
Kalian hanya perlu tetap menjadi diri kalian sendiri, orang muda yang bertekad yang menggunakan bakat mereka untuk berbuat baik. Pada usia 17 dan 15 tahun, Matteo dan Valentina menghadapi keputusan penting baru. Pemerintah telah mengundang mereka untuk memimpin program pembangunan pedesaan berkelanjutan nasional. Itu adalah kesempatan untuk memperluas dampak mereka ke seluruh negeri. Tetapi itu juga berarti lebih sedikit waktu untuk komunitas lokal dan proyek penelitian mereka. Bagaimana menurut kalian? Tanya mereka kepada Bu Remedios. Saya pikir kalian sudah tahu jawabannya, jawabnya. Kalian selalu tahu cara membuat keputusan yang tepat ketika kalian mengikuti hati kalian. Matteo dan Valentina berdiskusi selama berhari-hari tentang tawaran itu. Itu menggoda, tetapi juga menakutkan. Memimpin program nasional akan sangat berbeda dari mengelola peternakan dan komunitas lokal mereka. Kita harus memikirkan dampaknya, kata Valentina. Jika kita berhasil mereplikasi model kita di daerah lain, kita bisa membantu jutaan orang, tetapi kita juga berisiko menjauh dari apa yang kita kuasai, renung Matteo. Mungkin lebih baik tetap menjadi contoh lokal yang menginspirasi orang lain untuk menciptakan proyek mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menerima tawaran itu, tetapi dengan syarat. Mereka akan bekerja sebagai konsultan, bukan administrator langsung. Mereka akan tetap tinggal di peternakan dan melanjutkan proyek lokal mereka, tetapi akan mendedikasikan sebagian waktu untuk membantu komunitas lain mengembangkan model keberlanjutan mereka sendiri. Program itu sukses luar biasa. Dalam 3 tahun, lebih dari 100 komunitas pedesaan telah mengimplementasikan versi adaptasi dari teknik yang dikembangkan oleh Matteo dan Valentina. Setiap komunitas mengembangkan variasi mereka sendiri yang sesuai dengan kondisi lokal, tetapi semuanya mengikuti prinsip dasar keberlanjutan, kerjasama, dan distribusi keuntungan yang adil. Kalian telah menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari peternakan yang makmur, kata seorang reporter selama wawancara. Kalian telah menciptakan sebuah gerakan. Kami tidak menciptakan gerakan, koreksi Valentina. Kami hanya menanam benih. Orang-orang memutuskan untuk menumbuhkan benih-benih itu di komunitas mereka sendiri. Kerendahan hati saudara-saudara itu hanya meningkatkan kredibilitas dan pengaruh mereka. Mereka tidak pernah menampilkan diri sebagai penyelamat atau jenius yang tak tergoyahkan, tetapi sebagai kaum muda yang beruntung dan mendapat kesempatan dan ingin berbagi apa yang telah mereka pelajari. Ketika Matteo berusia 18 tahun, mereka mengadakan pesta di peternakan yang mengumpulkan lebih dari 1.000 orang. Tetangga, mitra bisnis, politisi, ilmuwan, dan puluhan kaum muda dari komunitas lain yang terinspirasi oleh kisah mereka. Pesta ini bukan hanya untuk merayakan ulang tahun saya, kata Matteo dalam pidatonya. Ini untuk merayakan semua yang telah kita bangun bersama dan semua yang masih akan kita bangun. Ketika kita datang ke sini 10 tahun yang lalu, tambah Valentina, kita adalah 2 anak ketakutan tanpa prospek. Hari ini kita memiliki keluarga 1.000 orang dan proyek yang menguntungkan jutaan orang. Tetapi yang terpenting, lanjut Matteo, adalah kita belajar bahwa tidak peduli dari mana Anda berasal atau kesulitan apa yang Anda hadapi, yang penting adalah apa yang Anda lakukan dengan kesempatan yang muncul di hadapan Anda. Pesta berlangsung hingga larut malam. Ada musik, tarian, makanan yang diproduksi di peternakan itu sendiri, dan banyak cerita tentang 10 tahun transformasi yang telah terjadi di sana. Ketika orang terakhir pergi, Matteo, Valentina, dan Bu Remedios duduk di teras rumah, lelah tetapi bahagia. 10 tahun, gumam Bu Remedios. Terasa seperti keabadian dan sekejap mata pada saat yang sama. Menurutmu apa yang akan dikatakan kakek jika dia bisa melihat kita sekarang? Tanya Valentina. Kurasa dia akan berkata bahwa kalian melakukan persis seperti yang ia harapkan, jawab Matteo. Kalian menggunakan pengetahuan kalian untuk berbuat baik dan melampaui apapun yang pernah ia bayangkan mungkin. Dan menurutmu apa yang akan dibawa oleh 10 tahun ke depan? Tanya Bu Remedios. Matteo dan Valentina saling memandang. Mereka telah belajar bahwa membuat rencana yang sangat spesifik untuk masa depan tidak ada gunanya, karena hidup selalu membawa kejutan. Tetapi mereka juga tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan siap menghadapinya bersama. Kami tidak tahu, kata Valentina jujur. Tetapi kami tahu bahwa kami akan terus bekerja untuk menjadikan dunia tempat yang sedikit lebih baik. Dan kami tahu bahwa apapun yang terjadi, kami memiliki dasar yang kokoh di sini, tambah Matteo, menunjuk peternakan di sekitar mereka. Bu Remedios tersenyum dan memeluk kedua pemuda yang telah ia bantu besarkan. Kalian telah memberi saya 10 tahun paling memuaskan dalam hidup saya, katanya.
Terima kasih telah mengizinkan saya menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini. Malam itu, setelah Bu Remedios pergi tidur, Matteo dan Valentina naik lagi ke bagian atas lumbung untuk mengamati bintang-bintang. Matteo, kata Valentina, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan, tetapi aku tidak pernah punya keberanian. Apa? Apakah kamu pernah benar-benar marah pada Bibi Nadia karena meninggalkan kita? Valentina berpikir sejenak. Awalnya ya, jawabnya akhirnya. Aku merasa marah, sakit hati, ditinggalkan. Tetapi seiring waktu aku mulai mengerti bahwa mungkin dia melakukan hal yang benar karena alasan yang salah. Bagaimana bisa? Dia meninggalkan kita karena dia tidak ingin bertanggung jawab atas kita. Itu egois dan kejam. Tetapi dengan meninggalkan kita di peternakan kakek nenek kita, dia akhirnya memberi kita kesempatan untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Matteo mengangguk. Aku berpikir sama. Jika dia membesarkan kita, mungkin kita tidak akan pernah mengembangkan kemandirian dan tekad kita. Tepat. Terkadang situasi terburuk membawa kita pada peluang terbaik. Mereka terdiam beberapa menit, merenungkan bintang-bintang dan memikirkan perjalanan luar biasa yang telah mereka alami. Matteo, kata Valentina tiba-tiba, janjikan sesuatu padaku. Apa? Bahwa tidak peduli seberapa besar proyek kita atau seberapa jauh pengaruh kita meluas, kita tidak akan pernah lupa dari mana kita berasal dan mengapa kita memulai semua ini. Aku berjanji, jawab Matteo tanpa ragu. Dan kamu berjanji bahwa kita tidak akan pernah kehilangan kerendahan hati dan rasa syukur. Aku berjanji. Mereka turun dari lumbung dan masuk ke rumah yang telah mereka ubah dari tempat penampungan yang ditinggalkan menjadi rumah yang penuh cinta dan kemungkinan. Di kamar-kamar yang mereka bangun dengan tangan mereka sendiri, dikelilingi oleh suara-suara familiar peternakan yang telah mereka hidupkan kembali, mereka tertidur, mengetahui bahwa mereka telah memenuhi janji yang dibuat kepada kakek. Menggunakan bakat mereka tidak hanya untuk makmur, tetapi juga untuk membantu orang lain makmur juga. Kisah pengabaian telah berubah menjadi kisah penebusan. Peternakan, yang hampir hilang, menjadi simbol harapan. Dan dua anak yang ditolak menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Tetapi mungkin yang terpenting dari semuanya adalah bahwa mereka telah belajar bahwa nilai sebenarnya dari sebuah kehidupan tidak diukur dari apa yang kita kumpulkan, tetapi dari apa yang kita bagikan. Bukan dari apa yang kita capai, tetapi dari apa yang kita memungkinkan bagi orang lain. Pagi berikutnya, seperti setiap pagi selama 10 tahun terakhir, Matteo bangun pagi untuk memeriksa peralatan. Dan Valentina pergi merawat tanaman di rumah kaca. Bu Remedios menyiapkan kopi seperti biasa, dan rutinitas keluarga berlanjut seolah-olah tidak ada yang berubah. Tetapi semuanya telah berubah, dan pada saat yang sama, esensinya tetap sama. Dua orang yang saling mencintai bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang baik di dunia. Peternakan akan terus tumbuh dan makmur. Teknologi baru akan dikembangkan, lebih banyak komunitas akan mendapat manfaat. Dan kisah Matteo dan Valentina akan terus menginspirasi anak-anak dan kaum muda lain untuk percaya pada impian mereka sendiri. Karena pada akhirnya, penemuan terbesar yang mereka buat bukanlah teknik pertanian revolusioner atau bibit khusus, melainkan penemuan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan hati yang bersedia membantu orang lain, siapapun dapat mengubah keadaan mereka yang paling sulit menjadi peluang yang paling luar biasa. Dan penemuan itu, tidak seperti teknologi atau bibit, tidak dapat dipatenkan, dicuri, atau dikendalikan oleh siapapun. Itu dimiliki oleh semua orang yang memiliki keberanian untuk mempercayainya dan menerapkannya dalam kehidupan mereka sendiri. Bertahun-tahun kemudian, ketika para peneliti mempelajari fenomena pembangunan pedesaan yang dimulai di peternakan kecil di pedesaan itu, mereka akan menemukan penjelasan sederhana untuk kesuksesan luar biasa Matteo dan Valentina. Itu bukan hanya bakat, meskipun mereka sangat berbakat. Itu bukan hanya keberuntungan, meskipun mereka mendapat bagian dari keberuntungan yang baik. Itu bukan hanya kerja keras, meskipun mereka bekerja lebih keras dari kebanyakan orang dewasa. Rahasianya adalah kombinasi unik dari semua itu, dibumbui dengan sesuatu yang lebih langka. Kebijaksanaan untuk menggunakan karunia mereka tidak untuk meninggikan diri di atas orang lain, tetapi untuk mengangkat orang lain bersama mereka. Dan mungkin itulah harta karun sebenarnya yang ditinggalkan kakek Guntur untuk mereka. Bukan hanya teknik dan bibit yang disembunyikan di bawah pohon ok besar, tetapi pelajaran bahwa pengetahuan hanya memiliki nilai nyata ketika dibagikan dengan murah hati dan digunakan untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua. Akhir cerita.
Ini adalah cerita fiksi yang dibuat untuk menyentuh hati kita. Sekarang ceritakan apa pendapat Anda. Menurut Anda, apakah dua anak benar-benar bisa mengubah pengabaian menjadi peluang seperti itu? Ceritakan pendapat Anda dan dari mana Anda mendengarkan kami.